Assalamualaikum teman-teman, saya akan menyampaikan aplikasi Matrix dalam kehidupan. Pertama, dalam bidang grafika komputer dan animasi, setiap objek dalam game atau film animasi direpresentasikan oleh sekumpulan titik atau vertex dalam ruang tiga dimensi. Koordinat titik-titik ini disimpan dalam sebuah matriks. Untuk memutar, memperbesar, mengecilkan, atau memindahkan objek tersebut, programmer cukup mengalihkan matriks koordinat objek dengan sebuah matriks transformasi. Dalam bidang graphic rendering, pembuatan gambar tiga dimensi, proses mengubah model tiga dimensi menjadi gambar dua dimensi yang kita lihat di layar, atau proyeksi perspektif juga melibatkan operasi matriks yang kompleks. Dalam bidang ekonomi dan bisnis, peraih Nobel Ekonomi Wassily Leontief menggunakan matriks untuk memodelkan perekonomian suatu negara, matriks untuk menunjukkan bagaimana output dari satu industri, misalnya baja, menjadi input untuk industri lain, misalnya mobil dan konstruksi. Model ini dapat menjawab pertanyaan seperti jika permintaan mobil naik 10%, berapa banyak tambahan baja, kaca, dan tenaga kerja yang dibutuhkan. Dalam bidang perencanaan dan anggaran, sebuah perusahaan dapat menyusun matriks untuk merencanakan biaya, baris berbagai departemen, misalnya pemasaran, produksi, HR, kolom, kategori pengeluaran, gaji, sewa, material. Dengan matrik ini, manajemen dapat dengan mudah melihat total pengeluaran untuk setiap departemen atau setiap kategori. Dalam bidang fisika, mekanika kuantum, status dan perilaku partikel subatomik seperti elektron direpresentasikan oleh vektor status dalam ruang Hilbert. Evolusi status ini seiring waktu dijelaskan oleh persamaan yang melibatkan matriks Hermitian yang dikenal sebagai Hamiltonian. Dalam bidang teknik sipil, dalam analisis struktur seperti jembatan atau gedung, matriks kekakuan stiffness matrix digunakan untuk memodelkan bagaimana gaya-gaya didistribusikan melalui setiap elemen struktur. Ini memungkinkan perekayasa memprediksi apakah struktur tersebut aman menahan beban seperti gempa bumi atau angin kencang. Dalam bidang rekayasa elektro, analisis rangkaian listrik, terutama yang kompleks, dapat disederhanakan menggunakan matriks. Hukum Kirchhoff dengan arus dan tegangan dapat diterjemahkan ke dalam sistem persamaan linier yang kemudian diselesaikan menggunakan operasi matriks. Dalam bidang kriptografi, pesan asli diubah menjadi string angka. Angka-angka ini kemudian disusun menjadi matriks dan dikalikan dengan sebuah matriks kunci yang invertible, dapat dibalik. Hasil perkalian ini adalah pesan tersandi. Hanya pihak yang memiliki matriks inverse dari kunci tersebut yang dapat mengembalikan pesan tersandi ke bentuk aslinya. Pada bidang riset operasi dan logistik, perusahaan transportasi online atau jasa pengiriman barang menggunakan model yang melibatkan matriks untuk menemukan rute terpendek atau paling efisien. Data jarak atau waktu tempuh antar lokasi dapat disimpan dalam matriks untuk dianalisis oleh algoritma. Dalam bidang statistik dan ilmu data, terutama machine learning dan data science, data yang dianalisis selalu disimpan dalam bentuk matriks. Baris mewakili satu sampel data, misalnya satu pelanggan. Kolom mewakili fitur atau karakteristik dari sampel tersebut, misalnya usia, gaji, riwayat belanja. Operasi matriks seperti dekomposisi nilai singular, SVD, adalah inti dari algoritma recommendation system seperti di Netflix atau Amazon, pengenalan wajah, dan analisis data lainnya. Pada bidang pengolahan citra digital, setiap gambar digital adalah kumpulan piksel. Gambar berwarna dapat direpresentasikan sebagai beberapa matriks, biasanya satu untuk komponen merah, hijau, dan biru, RGB. Kesimpulan, matriks adalah bahasa universal untuk merepresentasikan dan mengoperasikan data yang terstruktur dan saling terkait. Kekuatannya terletak pada kemampuannya untuk menyederhanakan masalah yang sangat kompleks menjadi serangkaian operasi matematika yang terstruktur dan dapat diotomatisasi oleh komputer. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat.